Shalom Aleichem, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan di 107.8. Salam jumpa kembali di malam hari ini dalam program Refleksi bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Untuk sahabatku di kota Ambarawa dan sekitarnya yang mendengarkan di radio konvensional, dan juga sahabatku dari setiap kota, kabupaten, provinsi lainnya yang ada di dalam negeri, dan sahabatku yang ada di luar negeri yang mendengarkan di suryakebenaran.com melalui aplikasi Radio Box Online. Selamat bergabung bersama dengan kami di malam hari ini. Dan seperti biasa sampai dengan pukul 9 malam kami akan menemani ruang dengar sahabat. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dalam suatu sukacita yang luar biasa, malam ini kita bertemu lagi dengan tanya jawab dan konseling dan juga materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan di malam hari ini kita ucapkan selamat datang kembali dalam program Refleksi. Iya, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom Aleika, selamat malam Ded. Aleika shalom Rio. Aleika apa shalom. Kabar nih Dedi? Kabarnya haleluya dahsyat luar biasa, sudah pulih kembali. Amin, haleluya, Bapak Yahweh dimuliakan. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, sudah bersama dengan Dedi Yakub kembali di malam hari ini dengan judul yang up to date nih. Judul yang up to date di malam hari ini pastinya seperti flyer yang sudah sahabat terima dan juga kami share di melalui sosial media kami. Jadi bagi sahabat yang mau bergabung nanti di 0816654532 kami menunggu atensi pertanyaan sahabat, ataupun sahabat mau konseling di malam ini silakan bergabung bersama dengan kami. Baik Dedi, ini judulnya up to date banget dan masih hangat karena memang kebakar nih. Iya, masih panas. Iya, judulnya apa nih Dedi? Judulnya belajar dari kebakaran depo Pertamina karena memang bisa jadi warning berat bagi kekristenan Rio. Makanya saya ambil judul yang sedang rame, sedang hot-hotnya ini. Karena ini memang kebakar juga judulnya. Jadi termasuk ya orang Kristen pun seharusnya ikut terbakar. Gitu. Yang jadi masalahnya bisa terbakar atau tidak. Baiknya, yang jadi masalahnya ini nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu kami mengundang atensi sahabat dari setiap sesi di malam hari ini sampai nanti dengan selesai. Dan juga sahabat dapat bergabung di 0816654532 dalam pertanyaan. Dan sudah kami buka di malam hari ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk pada sesi yang pertama. Silakan Ded. Terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, pada saat ini kita akan belajar dari kebakaran depo Pertamina. Saya akan memulai dari risalahnya yang sekarang sedang ramai dan gencar-gencarnya, di mana depo Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar hebat dan menelan puluhan jiwa melayang dan luka bakar hebat. Ada hal yang menarik dari kisah kebakaran tersebut. Maka secara pribadi dan institusi Gereja Pemulihan Firman, terlebih dahulu kami ikut berbelasungkawa, ikut sedih dengan korban yang begitu banyak. Namun ada hal-hal menarik yang akan saya bahas. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kenapa sampai terjadi banyak korban? Bukankah itu zona terlarang? Jawabannya karena terbongkar adanya kontrak politik yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yaitu antara Yohanes Anies Baswedan yang memberi izin penempatan tanah yang bukan haknya karena itu tanah milik Pertamina. Nah, rupa-rupanya menurut berita yang ada, demi untuk meraih kedudukannya sebagai gubernur, maka aturan zona terlarang yang tidak seharusnya digunakan manusia dilegalkan. Yang seharusnya tidak bisa dihuni oleh manusia dilegalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, melegalkan tanah yang bukan milik perorangan tetapi dikeluarkan IMB sehingga jadi legal. Nah, tentu saja hal ini terjadi karena kekuasaannya sebagai seorang gubernur, sehingga terjadi malapetaka, hilangnya puluhan nyawa terbakar, dan kabarnya masih ada beberapa yang hilang. Sebetulnya kalau
zona merah itu dibiarkan tidak ada penghuninya, kalaupun depo Pelumpang itu terbakar, boleh saja terbakar, namanya juga mungkin terjadi kesalahan prosedur atau apa, saya kurang tahu, tetapi tidak sampai menelan korban nyawa. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Artinya melanggar aturan juga dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan istilahnya kalau saya boleh katakan aji mumpung. Padahal jika dirunut secara hukum, sama saja dengan mencuri tanah milik Pertamina. Ini menurut berita-berita yang tersebar di mana-mana. Dan saya menyebut nama-nama dan sebagainya karena itu sudah menjadi berita yang hangat, bahkan panas. Jadi demi dan karena kekuasaan maka aturan hukum ditabraknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, banyaknya orang yang tidak tahu permasalahan yang menyalahkan Pertamina. Jadi bukan introspeksi diri bahwa tanah itu memang bukan milik perorangan, melainkan milik Pertamina yang tentu sudah diperhitungkan saat membangun depo di Pelumpang yang seharusnya memang jauh dari pemukiman penduduk. Maka depo Pertamina ini memiliki luas tanah diperkirakan, kalau menurut berita-berita yang ada itu 150 hektar. Yang lahannya memang harus jauh dari pemukiman penduduk. Namun gara-gara politik maka yang ilegal dijadikan legal demi sebuah kekuasaan oleh Yohanes Anies Baswedan. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, saat sudah terjadi bencana, aparat yang seharusnya punya otoritas untuk mengusut dan menyeret ke jalur hukum seolah-olah tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut. Maka tidak salah juga jika beredar rumor di berita-berita bahwa mereka semua yang seharusnya punya otoritas untuk mengusut dan menyeret ke jalur hukum sudah masuk angin dalam tanda petik, sehingga tidak punya nyali untuk mengusutnya. Ya, mudah-mudahan sih di kemudian hari ada yang berani menyeret Yohanes Anies Baswedan yang harus bertanggung jawab karena telah berani menerbitkan IMB pemukiman Tanah Merah yang seharusnya tidak boleh ada pemukiman penduduk karena membahayakan nyawa tersebut dengan dalih karena sudah lama bermukim di situ. Jadi alasannya karena sudah lama bermukim di situ maka diterbitkanlah IMB. Padahal itu zona yang berbahaya. Orang jualan minyak Pertamina, bensin di pinggir jalan saja itu dulu izinnya sangat sulit, karena kalau sampai konslet atau terbakar itu bisa sulit untuk dipadamkan, apalagi ini depo yang berisi jutaan liter bensin yang untuk memasok Jakarta dan Bogor, kabarnya demikian. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana ledakan itu begitu hebat dan menghanguskan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Nah, belajar dari kejadian tersebut, saya jadi ingat Krislam atau Kristullah, yaitu gereja-gereja penyembah Allah atau penyembah Allah yang dengan pedenya terus menabrak hukum firman dengan melegalkan nama Allah dalam kitabnya Kristen, dengan dalih sudah lama nama Allah bermukim dalam kekristenan. Padahal jelas-jelas hal itu secara hukum firman merupakan tindakan ilegal. Karena dari sumbernya, yaitu kitab berbahasa Ibrani, tidak ada nama Allah. Jangankan kitab berbahasa Ibrani, kitab berbahasa Yunani dan berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Apalagi firman-Nya tegas-tegas melarang menyebut nama sesembahan lain, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-13 yang berbunyi Ufkol Asyer amarti alechem tis samer weshem Elohim akrim lo taskiru lo yishama alpika, yang artinya dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada, juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Sejarah telah membuktikan bahwa Allah itu merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno, di mana saat itu Islam belum lahir,
yang kemudian diadopsi dan dilegalkan oleh Kristen Arab karena pada saat penerjemahan kitabnya berada di bawah penekanan, dan oleh orang Islam diubah konsepnya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi sesuai dengan buku-buku teologi Islam sendiri, dan salah satu di antaranya adalah passing over. Ya, ada banyak yang lain. Nanti kalau di YouTube saya akan munculkan referensinya bagaimana umat Islam mengubah konsep dari Tuhan, dari satu di antara 360 dewanya orang Arab, diubah konsepnya menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan bagi saya tidak masalah, dan kita hormati saja karena itu sudah ditulis di dalam Al-Quran. Nah, sedangkan di dalam kekristenan kan tidak ada Allah, adanya di dalam kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi di dalam kekristenan, jangan karena Allah sudah bermukim di dalam kitabnya umat Kristen ratusan tahun, maka dianggap seperti orang-orang yang sudah bermukim puluhan tahun di Tanah Merah, kemudian diberi IMB. Nah, nanti bisa di-pause videonya untuk membuktikannya. Karena apa? Orang Yahudi tidak pernah menyembah sesembahan yang bernama Allah, karena sesembahan mereka bernama Yahweh, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal 42 ayat yang ke-8, atau kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, yang berbunyi Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Tetapi oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sudah diganti menjadi aku Tuhan, itulah namaku. Tidak ada Tuhan bernama Tuhan, tidak ada sesembahan bernama Tuhan, karena Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu sebutan. Nah, dari apa yang saya sampaikan ini, apa yang bisa kita pelajari dari kasus kebakaran depo Pertamina ini, nanti saya lanjutkan di sesi yang kedua, Rio. Jadi untuk sesi pertama ini saja dulu sebagai pembukaannya, biar lebih panas begitu. Oke, ya baik, terima kasih Dedi untuk sesi yang pertama. Ya sahabatku, sudah dibuka dengan pembahasan dari Dedi atau dari Bapak Gembala Yakub Sulistyo di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang ingin merespon atau sahabat yang mempunyai pertanyaan ataupun konseling di malam hari ini, silakan di 081 66545532. Kami akan kembali ke ruang dengar sahabat untuk sesi selanjutnya selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami. Bapa, inilah aku, lihatlah kerinduan hatiku, ku mau terus berbakti padamu, berguna bagimu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku hanya padamu, ya Bapa Yahweh. Jadikan aku sebagai alatmu, melayanimu selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu, hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu.
habiskan aku menjadi hamba-Mu, bekerja di ladang-Mu Tuhan. Seumur hidupku mengabdi padamu, segenap hati, roh, jiwa, ragaku. Jadikan aku cahaya hati-Mu yang menerangi gelapnya dunia. Ku bawa terang-Mu di dalam hidupku, kemuliaan-Mu Tuhan selamanya. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, pakailah hidupku untuk melakukan kehendak-Mu. Hidup benar di hadapan-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, ku bersyukur padamu. Telah ku rasakan pertolongan-Mu nyata di dalam hidupku. Takkan mungkin ku sanggup hadapi segala persoalan hidupku, sebab di sana ada bebanku yang mustahil ku angkat tanpa-Mu. Tak terukur kasih-Mu Yesus, perbuatan-Mu besar
tak pernah berjanji tanpa beban hidupku. Namun kau selalu ada sertaku di setiap masalah hidupku. Hanya Engkau Yesus satu-satunya tempat perlindunganku. Sebab Kaulah kota bentengku, gunung batu keselamatanku. Kasih-Mu Yesus, perbuatan-Mu besar bagiku. Takkan ada kasih seperti kasih setia-Mu. Puji sembah Yesus selamanya. Kasih-Mu Yesus, perbuatan-Mu besar bagiku. Takkan ada kasih seperti kasih setia-Mu. Puji sembah Yesus selamanya. Seperti kasih setia-Mu. Puji sembah Yesus selamanya. Ku puji sembah Yesus selamanya. Ya, sahabat yang diberkati di malam hari ini ya. Kalau tadi ada lagu pujian, Pakailah Hidupku dan Kasih Setiamu, yang sudah hadir ke ruang dengar sahabat di malam hari ini. Dan sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kita lanjutkan dengan obrolan kita bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Kalau tadi di sesi yang pertama, yaitu kita berbicara tentang belajar dari kebakaran depo Pertamina. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi yang kedua. Tapi Rio ingatkan kembali, bagi sahabat yang mau bergabung, silakan di 0816654532. Baik Dedi, kita masuk pada sesi yang kedua, silakan. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk sesi yang kedua ini saya akan berbicara tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus kebakaran depo Pertamina ini kalau dikaitkan dengan kekristenan atau pengajaran tentang kekristenan yang sesungguhnya. Ada beberapa hal. Yang pertama, akibat keteledoran pemimpin yang berani memberi IMB, maka orang-orang yang ada di Tanah Merah jadi merasa nyaman dan memiliki hak serta merasa benar sebagai pemilik sah Tanah Merah. Nah, apa hubungannya dengan kekristenan? Saya sampaikan hubungannya bukan hanya sekedar berbicara soal kekristenan, tetapi juga untuk nama Tuhan. Untuk nama Tuhan, karena mendapatkan legalisasi dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, maka umat Kristen merasa nyaman dan dianggap sah dan benar karena menganggap kitab terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah benar dan sah.
Nah, bagi saya yang menjadi pertanyaannya adalah, oleh otoritas siapa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengubah nama Yahweh menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua di dalam Perjanjian Lama, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar di Perjanjian Baru? Dengan otoritas siapa? Ini yang dipertanyakan. Jadi ibaratnya sama seperti orang yang ada di Tanah Merah merasa nyaman karena memiliki IMB, padahal itu tidak punya otoritas untuk menempati, karena memang itu bukan lahan miliknya. Kapan dibelinya, ya kan, yang jelas berita-berita yang sekarang sedang ramai bahwa itu adalah milik Pertamina. Saya yakin bahwa orang yang memberitakan ini bukan sembarangan bicara, tetapi memiliki data sehingga berani mengatakan bahwa pemukiman Tanah Merah itu adalah zona terlarang karena tanahnya milik Pertamina. Khususnya saya sempat nonton juga oleh Bapak Kurtubi, kalau tidak salah namanya, beliau mengatakan bahwa itu adalah tanah milik Pertamina. Dia tahu persis katanya. Itu yang pertama. Jadi sama kasusnya dengan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang mengubah nama diri Yahweh menjadi Allah huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua di Perjanjian Lama, dan Allahnya hanya A-nya saja huruf besar, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar di dalam Perjanjian Baru, sehingga umat Kristen di Indonesia merasa nyaman, dianggap sah dan benar. Nah, ini kan kasusnya Samario. Yang kedua, Tanah Merah seharusnya tidak ada pemukiman penduduk karena daerah bahaya dan terlarang. Hukumnya memang melarang. Jadi kembali ke dasar hukumnya memang melarang. Nah, nama Tuhan seharusnya tidak boleh ada nama Allah, karena dalam bahasa Ibrani tidak ada nama Allah. Bahkan dalam bahasa Yunani dan dalam bahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Artinya kan kalaupun dianggap Allah itu ada, it's okay, saya ambil pola pikir mereka Islam ini. Katakanlah Allah itu hanya sebutan. Oke, kalau hanya sebutan saja, kenapa tidak menggunakan sebutan yang lain yang tidak bermasalah? Dan kenapa ngotot harus Allah dan Allah tidak boleh hilang? Nah, ini kan aneh gitu loh. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, apalagi dalam bahasa Ibrani tidak ada Allah. Karena memang hukumnya melarang menggunakan nama sesembahan lain untuk menggantikan nama Yahweh. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 dikatakan, Loti saet sem Yahweh Elohika lasawe, kilo yenake Yahweh et asir yi saet semula sawe. Yang artinya, jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Nah, coba kita renungkan, menyebut dalam kesia-siaan yang di dalam terjemahan kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan menyebut dengan sembarangan saja dilarang, apalagi mengganti dengan sembarangan, bahkan diganti dengan nama sesembahan lain. Yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno. Bukan dari Islam, bukan. Islam belum lahir pada saat itu. Nah, kenapa harus? Artinya kalau Allah hilang itu berarti seolah-olah tidak ada Tuhan. Nah, ini kan sesuatu yang dipaksakan, yang kalau saya boleh katakan ini pemerkosaan terhadap nama diri, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ngototnya penduduk Tanah Merah untuk tetap menduduki lahan yang bukan miliknya sekarang terbukti telah menuai petaka yang luar biasa. Dan saya katakan dengan banyaknya orang yang mati, itu bukan kecelakaan biasa, tapi itu sudah tragedi nasional. Seperti tambang yang ada di bawah tanah kemudian terjadi keruntuhan, itu kan banyak sekali korban. Ini sama. Nah, jangan kita berpikir bahwa ngototnya Islam menggunakan nama Allah yang bukan miliknya
dan tetap menduduki lahan yang bukan haknya, itu bisa membawa petaka. Dan biasanya kalau belum kejadian dianggap enteng. Ya, saya nonton YouTube beberapa berita-berita tentang depo Pertamina ini. Itu gubernur yang lama sebelumnya, Ahok, itu pernah memperingatkan supaya lahan itu dikosongkan. Dan rupanya penduduk Tanah Merah tidak bersedia untuk meninggalkan. Maka ini menjadi satu momen yang baik oleh Gubernur Anies Baswedan yang pada saat itu belum jadi gubernur untuk mengadakan kontrak politik, ya. Nah, ini kan ironis sekali, Rio. Bagaimana zona terlarang tetapi dilegalkan. Nah, ini harus hati-hati juga, jangan sampai setelah kejadian baru bersedia untuk meninggalkan, kan begitu. Nah, tapi kalau di dalam kekristenan ini akan terlambat. Karena itu jangan sampai terlambat. Mumpung belum kejadian hukuman Elohim turun, maka kita kembali saja kepada kebenaran firman. Jangan mengacu kepada sesuatu yang bukan asli firman dalam bahasa Ibrani. Kita sudah seringkali dilecehkan oleh umat Islam yang tukang melecehkan. Umat Islam yang baik-baik juga banyak, tetapi yang melecehkan juga banyak. Saya pikir kok enggak kapok-kapok gitu loh orang Kristen ini dilecehkan. Betul. Padahal kalau tidak menggunakan nama Allah, enggak bisa umat Islam melecehkan. Kita berjalan saja di relnya masing-masing menjadi saudara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, kan nyaman. Jadi tidak terjadi konflik. Nah, ini jangan sampai ngototnya penduduk Tanah Merah ini yang tetap menduduki lahan yang bukan haknya menuai petaka terafiliasi, ya, teraplikasi di dalam kekristenan. Sehingga konyol kalau saya boleh katakan. Karena ini berbicara tentang keselamatan jiwa. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, jangan sampai ngototnya orang Kristen yang cinta Allah pada akhirnya menuai petaka karena melawan hukum firman. Mengingat nama Yahweh bukan hanya masalah nama saja, tetapi juga keselamatan jiwa. Karena Yahweh itu juru selamat. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa enmibal ademosia, yang artinya akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Amin. Nah, ada orang yang bertanya, kenapa bukan Yeshua HaMashiach? Bukankah Yeshua HaMashiach itu juru selamat? Seperti yang tertulis dalam Kisah 4 ayat yang ke-12 misalkan. Di dalam Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam yang lain siapapun, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Kemudian di dalam Yohanan 3 ayat yang ke-16 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup yang kekal. Amin. Satu lagi di dalam Yohanan 14 ayat yang ke-6 dari Indonesian Literal Translation katakan, Yeshua berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan ada banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Yeshua itu juru selamat satu-satunya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tadi di dalam Yesayahu pasal yang ke-43 ayat yang ke-11 dikatakan, Anoki Yahweh wa enmibal ademosia, akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Kenapa bukan mengarah kepada Yeshua HaMashiach? Saya katakan Yeshua HaMashiach itu Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Amin. Dan Yeshua HaMashiach di bumi ini kan hanya sementara. Sebagaimana kita pelajari bersama, itu hanya 33,5 tahun saja, kira-kira sekitar itu, selama ada di atas muka bumi. Kemudian disalib. Kenapa Yeshua disalib? Karena Yeshua dianggap
menghujat Yahweh karena menyamakan dirinya dengan Yahweh. Nah, memang Yesua itu Yahweh. Orang-orang Yahudi saja yang tidak mengerti, tidak memahami, sehingga menganggap Yesua itu menghujat Yahweh, maka perlu disalib ya. Nah, oleh karena itulah maka kita memang perlu banyak belajar dari kejadian ini. Sebetulnya ketika saya melihat kejadian itu langsung saya tersentak, Rio. Saya merasa wah, ini cocok sekali dengan masalah nama Yahweh. Yang jadi masalahnya dengan kejadian ini saya yakin orang-orang Tanah Merah pasti mau direlokasi. Ya. Betul. Karena kalau tidak ya akan menuai hal yang berikutnya. Sama lagi karena itu beberapa tahun yang lalu kan pernah meledak juga, pernah terbakar. Ya. Nah, ini kan sesuatu yang ironis begitu. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh ya Tuhan, memang namamu Yahweh," tapi kita baru ngomong begitu ketika kita sudah mati, karena yang kita jumpai adalah Yahweh. Tidak ada Allah di sana. Ya. Ada seorang mantan dukun besar itu namanya siapa? Daud siapa? Oh, Pak Daud Tony. Daud Tony ya. Pak Daud Tony kan mengatakan bahwa di sorga itu tidak ada nama lain, yang ada hanya Yeshua HaMashiach dan Yahweh. Amin. Karena itu memang satu pribadi yang sama sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20, ayat yang ke-7. Bahwa Bapa, Putra atau Dafar dan Ruach HaKodes itu satu adanya. Amin. Jadi sangat ironis kalau tidak ada kemudian diada-adakan. Nah, ketika mengakui ya Bapa, engkau adalah Yahweh, engkau Bapa kami, ya sudah terlambat karena sudah mati dan sudah ketemu, sudah tidak ada lagi pertobatan. Karena itu saya himbau kepada orang-orang yang masih menyembah kepada Allah, kita punya Tuhan sendiri kok, tidak mau disembah, malah kita menyembah kepada Tuhan lain. Ya, kalau dikatakan oh itu hanya sebutan, apalagi hanya sebutan, kenapa tidak diganti dengan yang lain? Padahal LAI sudah menerjemahkannya menjadi sebutan dan sekaligus menjadi bahasa. Contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 dari terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, kan di sana dikatakan ia mendirikan mezbah di situ dan dinyamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, kalimat Allah Israel ialah Allah, kalau menurut tata bahasa Indonesia yang baik kan ada Allah, katakanlah tadi Allah sebagai sebutan gitu ya. Ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Nah, menjadi pertanyaannya kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Tidak pernah ada, karena orang Israel sesembahannya adalah Yahweh. Nah, ini kan sudah bukan saja ambigu atau distorsi, tetapi kesalahan fatal. Betul. Akhirnya mengubah pribadi sesembahannya. Nah, ini tidak boleh terjadi. Oleh karena itulah maka kita harus hati-hati. Walaupun banyak orang yang menolak Yahweh. Nah, nanti pada sesi yang ketiga, Rio, saya akan mengidentifikasi sedikit apa sih alasan orang menolak Yahweh. Nah, itu nanti yang saya akan masukkan di sesi yang ketiga. Untuk sesi yang kedua saya kira sampai di sini dulu. Oke, baik. Terima kasih Dedi untuk sesi yang kedua, dan nanti di sesi yang ketiga alasan ya orang menolak Yahweh. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan pada sesi yang ketiga nanti. Tapi Dedi, kita masuk saja untuk atensi sahabat yang sudah bergabung di malam hari ini. Yang mau bergabung silakan di 0816654532. Kami menunggu atensi sahabat. Dan kita mulai dari atensi dari Dr. Ayu yang sudah bergabung. Wah, selamat pagi Dr. Ayu. Selamat pagi Dr. Ayu. Ya, di sini Shalom Pastor Yakub, puji Bapak Yahweh. Amin, amin. Hari ini Pastor Yakub sudah kembali dalam program refleksi. Haleluya, berkat doa-doa dari Dr. Ayu juga. Apa kabar Pastor Yakub? Kabarnya haleluya Dr. Ayu, puji Bapak Yahweh, sehat.
Kiranya sehat dan penuh dengan kasih Tuhan Yahweh. Amin. Selamat malam Kak Rio, selamat pagi Dr. Ayu dan sahabat Radio Suara Kebenaran. Baiklah, ada beberapa hal yang mau saya singgung, saya tanyakan juga. Ini yang pertama nih ya, jadi dikabarkan ada 176 korban mengungsi dan 19 meninggal dunia. Bisa dikatakan ini sudah masuk dalam tragedi kemanusiaan. Betul. Tapi pada saat turun lapangan, yang pertama turun adalah pejabat gubernur, Pangdam Jaya dan Kapolda. Sedangkan Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina tidak turun lapangan. Ini empatinya di mana? Nah, dari sini ya Dedi, ini saya bisa singgung juga dengan yang tujuan kita pembahasan di malam hari ini. Empatinya di mana? Nah, ini bisa kalau tadi Dedi bilang bahwa harusnya pihak-pihak yang terkait yang bisa menyeret oknum tersebut ke hukum malah diam. Nah, ini seperti tadi Dedi bilang fenomena bahwa saat ini ya korban orang yang mengenal nama A itu banyak banget. Sedangkan pihak-pihak yang terkait termasuk LAI harusnya pemerintah yang mengurus tentang agama ini bisa paham maksudnya gini. Oh, orang Kristen Tuhannya Yahweh. Harusnya mereka tuh bergerak, Dedi. Maksudnya mereka turun langsung, tapi di sini kan mereka diam nih. Nah, ini empatinya di mana nih, Dedi? Makanya saya bilang sama Rio. Kejadian tentang depo di Pelumpang milik Pertamina dengan kasus tentang nama Yahweh itu sama. Nah, disinyalir orang-orang yang punya otoritas untuk menyeret ke ranah hukum. Kenapa diam? Saya sebagai rohaniwan, orang awam istilahnya di dalam dunia politik, itu saja bisa mendeteksi bahwa pasti ada unsur masuk angin dalam tanda petik tadi ya. Nah, masuk anginnya apa? Kalau dijelaskan ya ujung-ujungnya duit juga. Memang kalau dikatakan Pak Yakub bisa tidak membuktikan, ya tidak bisa, mana ada sih orang korupsi dikasih tanda terima, ya tidak ada. Tetapi itu sudah teridentifikasi secara nyata. Karena apa? Terbukti berapa kali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang satu ini. Tetapi karena dia bagi-bagi jadi seperti Sinterklas, ya sudah masuk angin semuanya. Coba kalau yang melakukan itu adalah Ahok misalkan. Ini kita balik saja ya. Pasti akan bukan hanya demo berjilid-jilid, negara Indonesia gonjang-ganjing ini. Tapi kenapa kok diam saja? Karena sudah masuk angin. Secara rohani pun demikian. Ya. Tadi Rio sudah menyebut ada Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya katakan orang Yayasan Lembaga Alkitab ini bukan orang tolol, bukan orang bego. Ini orang pintar semua. Tetapi ya kembali, ujung-ujungnya duit juga. Kalau kemudian mencetak yang menggunakan nama Yahweh dan nama Allah tidak ada lagi, itu kitab suci yang sudah tercetak itu berapa miliar? Nah, ini kita bicara apa adanya lah. Ya, enggak usah pakai bukti-buktian lah. Kita bicara saja secara hati nurani, Rio. Itu sudah jelas. Saya pernah kok ke satu depo dalam tanda petik milik LAI yang ada di Manado itu. Waduh, itu satu gedung isinya kitab suci semua. Itu kalau dinilai M itu. Nah, kalau tiba-tiba muncul kitab yang memang sekarang sedang hot-hotnya, ya yang itu tentu tidak akan laku. Saya yakin itu. Ya. Karena itulah maka jangan kita berspekulasi tentang keselamatan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Dr. Ayu tadi. Jadi memang yang seharusnya punya empati tetapi tidak ada, kenapa ya? Karena sudah masuk angin. Termasuk dalam dunia spiritual kekristenan juga begitu, sama saja. Begitu Dr. Ayu. Ya, sedangkan ini korbannya cuma 176 korban jiwa yang mengungsi dan 19 meninggal dunia. Sedangkan kekristenan, umat Kristen udah puluhan juta yang dibohongi ini. Ada orang nanya kepada saya gini, Rio. Bagaimana dengan yang dulu tidak mengenal Bapa Yahweh, kenalnya Yesus Kristus? Apakah selamat? Saya bilang selamat. Loh, kenapa? Ya karena tidak tahu. Taunya Yesus itu sebagai juru selamat. Itu ada di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26. Kalau engkau sudah mengetahui kebenaran tetapi tidak mau tahu istilahnya, ya itu tidak ada lagi korban penghapus dosa.
Jadi kalau belum tahu ya enggak masalah. Yang jadi masalahnya kalau sudah tahu tetapi tidak mau tahu dan sok tahu. Lah ini yang bahaya. Oke. Ya. Gitu Rio. Ya baik, terima kasih ya Dokter Ayu untuk pertanyaan pertama yang bisa kita aplikasikan dan kita improve di malam hari ini. Dan kita lanjutkan ya untuk pertanyaan kedua dari Dokter Ayu, Dedi. Dulu katanya kawasan ini adalah daerah rawa dan merupakan lahan tinggal warga. Setelah itu dibuatlah depo Pertamina di area pemukiman warga. Sangat tidak boleh dong. Dan presiden sendiri sudah peringatkan. Harusnya warga direlokasikan ke lahan dan hunian yang layak jika benar-benar mau membuat depo di sana. Agar apa? Kesehatan warga, kenyamanan mereka tidak terganggu. Sekarang terjadi hal ini, warga yang korban dipaksa akan dipindahkan ke Wisma Atlet dan rusun yang tidak berpenghuni lagi. Pertanyaannya, apakah itu akan menjadi hak milik mereka ataukah mereka harus membayar sewa, sedangkan lahan mereka yang mereka tinggal sejak lahir hilang karena daerah tersebut memang adalah zona bahaya? Ya, jadi ada dua versi ini, Dokter Ayu. Versi yang tadi disampaikan Dokter Ayu, kemudian versi yang terakhir yang saya dengar, memang itu sebetulnya tanah rawa sengaja dibeli oleh Pertamina untuk membuat depo. Yang di situ itu sebetulnya tidak ada penghuninya, tapi kemudian dihuni. Nah, yang jadi masalahnya kenapa dihuni kok dibiarkan saja? Nah, ini biasanya mengacu kepada orang-orang tertentu yang seharusnya punya kuasa untuk mengusir mereka, tidak mengusirnya. Karena mungkin ya anggaplah itu sebagai kemanusiaan lah atau apa. Ya kalau kemanusiaan sih masih mending. Ya, khawatirnya kalau dibalik itu semua ada UUD, ujung-ujungnya duit juga. Nah, kemudian ketika sudah besar, kemudian disuruh meninggalkan, kan Ahok kemarin mengatakan bahwa masyarakat di situ tidak mau direlokasi, sehingga oleh calon gubernur yang baru akhirnya dibuatlah IMB, ya. Dibuatlah kesepakatan politik tidak akan diusir, tidak akan digusur. Kemudian setelah jadi gubernur mengeluarkan IMB. Nah, ini sudah salah, ndak karu-karuan ini. Kalau memang itu bukan tanah miliknya Pak Kurtubi, katakan itu saya tahu persis itu tanah miliknya Pertamina. Artinya kan ini gubernur tetapi mengajak atau ngajari masyarakat untuk mencuri tanah yang bukan miliknya. Dilegalkan lagi. Nah, ini kan sama saja dengan, ya saya boleh katakan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia yang sudah tahu tetapi tidak mau mengerti gitu loh. Artinya punya pendapat sendiri dan pendapatnya itu harus dilegalkan begitu. Padahal tidak ada. Katakanlah orang ngomong YHWH nggak berbunyi. Oke. Kalau YHWH tidak bunyi, ya kenapa tidak ditulis saja YHWH? Masalah YHWH mau disebut Allah, atau mau disebut Al-Hubal, atau mau disebut apa kayak terserah. Tapi kan namanya jangan diubah begitu. Nah, ini kan sudah diubah namanya sehingga akhirnya jadi hilang. Maka apa yang tertulis di dalam Kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 itu akhirnya bisa menjadi nyata. Orang akhirnya justru tidak mengenal Tuhannya sendiri. Di Indonesia saja sudah terbukti tidak mengenal Yahweh. Begitu anti dengan nama Yahweh, dengan 1001 macam alasan, bahkan mengatakan orang yang menggunakan nama Yahweh ini tanpa data. Ini kan kebolak-balik. Ya, kemarin itu yang orang saya sanggah Yakub Haryanto itu kan dikatakan penyembah Yahweh itu orang yang gagal paham atau apa, itu dikatakan tanpa data. Lah yang pakai Allah malah dijadikan data, kebalik ini. Betul. Ya jadi kebolak-balik tidak karu-karuan seperti apa yang tadi Dokter Ayu sampaikan. Ini ironis sekali tuh. Ya, gitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Didi sudah merespon pertanyaan kedua atau respon kedua dari Dokter Ayu. Sekarang yang ketiga nih masih dari Dokter Ayu ya. Kehidupan mereka yang dulunya bebas kini terbatas dan mau tidak mau, suka tidak suka harus nurut sama pihak terkait.
Nah, biar bisa dapat tempat tinggal dan hunian baru yang bukan seperti hak milik mereka semula. Apakah ini trik agar ada penguasaan lahan tanpa harus mengusir? Hehehe, karena kata Pak Gubernurnya dulu yang menggumbar janji politik bahwa ia takkan menggusur mereka. Padahal wilayah Tanah Merah bawah itu adalah buffer zone atau daerah penyangga. Ini penyangga untuk depo Pertamina ya, Dad, yang tidak boleh ditinggal dan mau ikut jejak Pak Jokowi, tetapi salah sudut pandang menurut saya. Sampai berani terbitkan IMB padahal Pak Jokowi hanya terbitkan KTP. Nah, ya itu ingin menyaingi, artinya gubernur rasa presiden. Kalau menurut saya ini sesuatu yang sangat ironis. Tadi Dr. Ayu, pertanyaan yang sebelumnya ada satu yang belum terjawab, yaitu tentang masalah lahan tadi ya. Apakah itu didapat atau tidak, tetapi untuk kepastiannya saya tidak tahu persis, karena saya bukan orang yang punya otoritas untuk yang direlokasikan itu ya, yang direlokasikan. Tetapi yang jelas memang mau tidak mau, bisa tidak bisa, memang harus dipindah. Karena kalau tidak, next pasti akan menelan korban jiwa lagi. Karena itu memang daerah terlarang, kecuali kalau Pertaminanya yang mengalah. Nah, tapi bagaimana? Wong itu tanah miliknya sendiri, kok bisa sampai mengalah, kan tidak masuk akal juga, ya kan? Tetapi kalau misalkan ya Presiden Jokowi menerbitkan KTP, itu kalau menurut saya ya karena memang semua kan warga negara Indonesia, jadi berhak untuk punya KTP. Tapi yang satu ini gagal paham rupanya. Jadi ingin menunjukkan presiden kok hanya ngasih KTP, saya kasih MB. Jadi pahlawan kesiangan gitu. Betul. Saya terus terang gergetan juga nih Rio. Ya, masalahnya apa? Ini sudah nyawa ini. Saya tidak benci dengan Anies Baswedan, tidak, karena saya tidak kenal dan saya tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Tetapi dari sepak terjangnya ini menunjukkan kalau dia tidak beretika. Ya, ingin menunjukkan lebih hebat dari presiden. Nah, akibatnya kalau sudah seperti ini, mana suaranya dia coba? Sudah beberapa hari ini, sudah seminggu lebih nih. Mana suaranya coba? Anies Baswedan, tidak ada suaranya. Pendukungnya yang dulu kopar kapir, mana? Diam semua sekarang. Ya, mungkin juga dalam hatinya mengakui itu sebuah kesalahan fatal. Tetapi kan orang yang bebal kan tidak pernah mengakui kesalahannya. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kalau saya salah, saya akui kesalahan saya. Ya, hanya orang bebal yang tidak pernah mau disalahkan. Tapi yang jelas ini satu tindakan yang apa ya, melampaui wewenangnya lah. Fatal ya. Fatal sekali. Ya, orang Oon saja tidak melakukan seperti ini, artinya itu lebih dari Oon lah. Idiot kan. Nah, ini benar banget ya. Kalau ini daerah penyangga untuk Pertamina ya tidak boleh ada yang tinggal di situ. Boleh. Betul. Dan seperti tadi yang Dr. Ayu sampaikan juga, dan karena tadi pagi juga sempat baca media online di mana dikatakan bahwa Pak Anies sampai dibully dan bahkan sampai mereka menyinggung-nyinggung tentang Bapak Jokowi. Ya benar, Pak Jokowi yang terbitkan KTP, dia malah kok berani terbitkan IMB. Nah, di sini nih sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, itulah fenomena yang terjadi untuk pertanyaan Dr. Ayu yang ketiga. Sekarang yang terakhir nih Dedi, dari Dr. Ayu. Menurut pandangan Pastor Yakub sebagai seorang gembala, hamba Tuhan, harusnya apa yang bijaknya dilakukan? Ini tragedi kemanusiaan menurut saya, bukan hal biasa karena sudah merampas hak asasi manusia dan juga bahkan nyawa. Dan banyak skenario baru untuk sebuah kehausan jabatan dan promosi diri nih, Dedi. Ya, memang tempat itu dari dulu menjadi ajang promosi sih, memang untuk ajang promosi politik ya. Betul. Kalau saya sebagai seorang gembala, saya pindahkan di satu tempat, mau rusun kayak mau apa, pokoknya direlokasi tanpa bayar. Gitu. Artinya itu sebagai komitmen pemerintah untuk hadir di tengah-tengah mereka begitu. Karena kalau hitung-hitungan ya, kalau menurut perhitungan saya, kalau misalkan Pertaminanya yang harus mengalah, ya mungkin di tempat yang kemarin
laut yang diuruk itu, Yang di Jakarta. yang di Jakarta Utara, ya paling dipindah di sana. Di sana. Ya, cuman kan kalau dekat laut, apalagi zaman sekarang ini banyak sekali tsunami atau iya, betul. apa kan kurang bagus lah. Apalagi kan titik air udah lebih tinggi. Lebih tinggi betul untuk di Jakarta ya. Jadi kalau menurut pandangan saya sebagai seorang rohaniwan, ya kebijakan pemerintah ya direlokasi tanpa bayar. Ya, sebagai bentuk komitmen pemerintah hadir begitu. Tetapi tempat itu tidak boleh lagi dihuni karena itu tempat berbahaya. Saya kira itu akan lebih bijak lah. Iya. Ya, begitu Dokter Ayu. Ya, dan ini juga bisa Dedi kalau kita kembangkan dari pertanyaan Dokter Ayu ya. Ini saya kembangkan sedikit. Jadi ini juga kalau kita berbicara tentang kekristenan yang ada, ini tragedi juga dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, siapa yang kita sembah, haknya kita untuk mengenal Elohim yang benar. Ini banyak yang di luar sana yang dibatasi oleh istilah para teolog, istilahnya pejabat gerejanya mereka yang menghalangi kehausan daripada jemaat untuk mengenal kebenaran. Jadi kayak pernah ada salah satu jemaat dari Salatiga waktu di ibadah di Kopeng kan, itu seorang oma-oma, ketika dia mendengar nama Bapak Yahweh, dia kembali nih ke gereja yang lama. Dia bilang sama Pak Gembalanya, Pak Gembala, saya cuma mau tanya, Yahweh itu benar enggak? Ya. Benar itu. Oke, cukup sampai situ. Dan dia benar-benar tinggalkan gerejanya gitu. Jadi dia bilang cukup sampai situ, nggak usah ada nambah-nambah lagi. Nah, ini memang sebuah fenomena. Artinya bahwa jemaat itu sekarang lebih pintar daripada pendetanya, lebih pintar dari gembalanya. Kenapa? Karena jemaatnya mau belajar. Nah, itulah ada sedikit keuntungan adanya internet. Ya, makanya sebetulnya kan dengan adanya internet ini kan bisa dilihat. Itu depo Pertamina itu memang letaknya sedemikian rupa, kemudian pemukiman penduduk sangat dekat sekali, itu sangat tidak masuk akal lah gitu. Nah, kalau orang yang wise, orang yang bijaksana ya jangan mau berada di tempat yang berbahaya walaupun diberi EMP, resikonya terlalu tinggi. Nah, ini sama seperti jemaat yang sudah tahu kebenaran, ya dia belajar sendiri, ya cukup tanya, Yahweh itu setan atau Tuhan? Kalau Tuhan, ya sudah, nggak usah ditanya macam-macam. Jangan kemudian tetapi, tetapinya ini yang 1001 macam alasan. Ya kalau Tuhan kenapa tidak disebut? Ya orang Yahudi, kita tidak mengacu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi tidak nyebut, dijadikan contoh. Nah, orang Yahudi menolak Yeshua HaMashiach, kenapa tidak dicontoh? Nah, ini kan artinya ceplok-ceplok gitu. Artinya tidak fair gitu. Hanya mengambil untuk keuntungan sendiri. Padahal orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh itu karena menghormati. Nah, beda dengan di Indonesia tidak menyebut nama Yahweh karena nama Yahweh dianggap sesat. Ini kan jelas sangat berbeda sekali. Karena itu ya puji Tuhan, Dokter Ayu sebagai seorang dokter yang pandai, yang diberi hikmat oleh Bapak Yahweh, memahami tentang nama Yahweh. Ya, saya sangat mengapresiasi. Termasuk tadi saya dapatkan video Pak Komarudin Simanjuntak ya. Itu dia berbicara tentang masalah nama Yahweh di video. Wah, itu luar biasa sekali. Ini pengacara tahu persis nama tidak boleh salah. Sebagai pengacara kalau salah nama itu sudah fail, gagal. Betul. Ya, makanya dia tidak bisa seperti itu. Dokter kan juga begitu, salah mendiagnosa mati orang. Makanya Dokter Ayu mengenal nama Bapak Yahweh, no compromise. Haleluya. Ya, terima kasih Dedi, itu tadi dari Dokter Ayu, dan diakhirin kata thanks Pastor Yakub, Elohim Yevarech Otka. Amin. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan dan juga Dedi yang ada di studio, kita rehat sejenak ya. Satu buah lagu dulu sebelum nanti kita masuk ke penanya selanjutnya yang sudah bertanya di malam hari ini. Dan nanti kita setelah lagu kita masuk pada sesi yang ketiga, baru kita masuk ke pertanyaan. Jadi bagi sahabat yang masih mau bergabung, kami tunggu di 0816654532. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini.
yang Maha Kudus, Engkau Tuhan semesta alam. Hanya padamu aku bersujud, puji, sembah dan berdoa. Bapakku, suci namamu, ku tunduk sujud menyembahmu. Datanglah hadiratmu, ku rindu bersamamu Tuhan. Yahweh namamu, Elohim yang kekal selamanya. Hanya padamu aku berkenan, bersamamu Tuhan ku tenang. Hanya padamu Tuhan ku serahkan hidupku, sebab Kaulah pelita bagi setiap langkahku. Hanya sertamu Tuhan ku tak akan goyah, jalani tiap langkah hidupku. Ya, sahabatku, sebuah lagu dari Alamat Maja dengan judul Yang Maha Kudus yang baru saja sahabat dengarkan di malam hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada sesi lanjut ya, Dedi. Ya. Yaitu sesi yang ketiga sebelum kita masuk pada atensi pertanyaan sahabat di malam hari ini. Oleh karena itu langsung saja untuk sesi yang ketiga. Silakan, Dek. Ya, terima kasih, Rio. Sahabat surya kebenaran yang mengasihi Elohim Bapa Yahweh. Amin. Pada sesi yang ketiga saya sampaikan apa alasan orang menolak Yahweh. Sebetulnya saya sudah membuat YouTube yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah. Itu ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan alasan-alasan mengapa menolak. Kalau saya boleh katakan ada 1001 macam alasan orang menolak nama Bapa Yahweh. Tetapi malam ini saya menyampaikan 4 saja. Yang pertama, karena sudah betah membelakangi Yahweh. Ya, Hosea 11 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation katakan,
Dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan Dia. Jadi akibat sudah lama melupakan nama Yahweh, maka penyebutan nama Yahweh dianggap sesat. Tapi anehnya penyebutan nama Allah justru tidak merasa bersalah dan tidak merasa kearap-arapan. Kalau kita menggunakan nama Yahweh sedikit-sedikit bilang, "Lah kok kenapa kitabnya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Ibrani sekalian dong?" Loh, ini orang tidak bisa membedakan antara nama dengan bahasa. Yang kita bahas itu nama, bukan bahasa. Bahasa boleh bahasa apa saja. Nah, sekarang kalau mengatakan kalau pakai nama Yahweh harus menggunakan bahasa Ibrani, saya bisa ngomong dong, kalau pakai Allah kenapa enggak pakai bahasa Arab? Nah, kenapa? Enggak merasa bersalah. Jadi ini yang harus kita sikapi. Bagaimana karena sudah betah membelakangi, sehingga sedikit hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah mah Ustadz. Kita harus hormati mereka. Iya, betul. Ya, kita hamba Yahweh. Kemudian hal yang kedua, sudah dari dulu pakai Allah. Nah, ini persis seperti orang yang menduduki tanah merah karena sudah lama, sudah puluhan tahun mendiami Pelumpang. Padahal jika yang dijadikan patokan itu sebagai lamanya, ya tentu lebih lama depo Pertamina daripada pemukiman warga tanah merah. Karena pada saat depo Pertamina membeli tanah itu memang tanah dalam keadaan kosong. Kemudian ada orang-orang yang mungkin menjual belikan atau apa, saya tidak tahu. Ya, tetapi ada oknum-oknum yang bikin masalah sehingga akhirnya bisa mendapatkan tempat itu bukan lagi menjadi tanah kosong. Padahal itu seharusnya tanah kosong karena membahayakan keselamatan penduduk. Soal nama Yahweh tentu lebih lama Yahweh daripada nama Allah di dalam kekristenan. Karena memang nama Yahweh itu namanya memang Yahweh, bukan Allah. Sehingga ada orang mengatakan bahwa enggak perlu pakai Yahweh juga ada mukjizat. Nah, ini kembali motivasi. Ya, mukjizat dan berkat itu dianggapnya menjadi tolak ukur sebuah kebenaran. Padahal di dalam di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk surga. Nanti orang berkata, "Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak tanda demi namamu?" Tetapi pada akhirnya disingkirkan juga karena durhaka, atau kalau di dalam terjemahan bahasa Ibraninya itu karena membuang aku, kata Yeshua. Nah, membuang aku di situ dalam kapasitas membuang Yahweh karena Yeshua adalah Yahweh. Jadi jangan selalu membenarkan diri sendiri. Kembali semua harus kepada kebenaran firman. Amin. Kemudian yang ketiga, Kristen Arab sudah memakai Allah, padahal memakai nama Yahweh juga, karena saat menerjemahkan kitab berbahasa Arab itu ada di bawah penekanan penguasa saat itu. Nah, kalau Kristen Arab yang dijadikan tolok ukur kebenaran, bagaimana jika saat menerjemahkan kitab sucinya memakai Al-Hubal? Apakah diikuti juga berarti Tuhan kita bernama Hubal? Padahal Kristen Arab mengenal nama Yahweh dengan nama Yahwah karena huruf Arab tidak mengenal vokal E. Dan Kristen Arab saat ini juga sedang terjadi restorasi, tentu yang di gereja kecil-kecil, di mana saat menemukan nama Allah mereka ganti menjadi Ar-Rabbu atau ilah. Kenapa tidak diikuti dan tidak diberitakan atau sengaja ditutupi? Kristen Arab itu kitabnya terjemahan ada dua. Ya, yang pertama adalah Alkitabul Muqaddasu Stuttgart Almania. Ini memakai nama Allah, dan ada Ar-Rabbu yang menggantikan nama Yahweh serta menggunakan nama ilah. Kemudian yang kedua adalah Arabic International Bible Society yang menerjemahkan Yahweh menjadi Ar-Rabbu dan pakai ilah juga. Jadi ini kebetulan saya juga punya kitabnya sehingga saya bisa membuktikan sebetulnya. Kemudian yang ketiga, ingat bahwa kiblat iman percaya kita bukan ke Arab, bukan ke Yunani atau ke Italia, melainkan ke Ibrani.
meskipun banyak Krislam atau Kristullah yang sepertinya tidak suka ke Yahudi-Yahudian, tetapi lebih suka ke Arab-Araban. Nah, ini yang aneh ini. Kemudian hal yang keempat, saya cepat saja. Kenapa orang menolak Yahweh? Karena tidak taat firman, lebih taat pada doktrin gereja atau sinode. Terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengambil contoh orang Yahudi seceplok-seceplok, hanya tidak menyebutnya saja yang dicontoh. Tadi saya sudah sampaikan, motivasinya tidak menyebut, tidak diperdulikan. Pokoknya sama-sama tidak menyebut, padahal beda motivasi. Orang Yahudi tidak menyebut karena menghormati, sedang orang Kristen di Indonesia tidak menyebut karena menganggap sesat. Maka layak jika disebut Kristullah atau Krislam. Sedangkan orang Yahudi menolak Yeshua HaMasyiah, kenapa tidak diikuti? Artinya yang tidak fair itu siapa coba? Banyak pemimpin rohani yang sudah paham namun tidak berani karena pelayanannya tidak berorientasi pada keselamatan jiwa, tetapi kepada materi. Maka sudah lebih dari 2 dekade di Indonesia ini nama Yahweh muncul, ternyata masih bandel juga dalam membelakangi nama Yahweh. Penyebutan nama Yahweh dianggap doktrin baru, padahal bukan doktrin baru, melainkan dasar firman Elohim. Doktrin boleh apa saja, tetapi nama Tuhan tidak boleh diubah-ubah. Ya, makanya saya sangat menghormati pengacara Komarudin Simanjuntak yang jauh lebih berani daripada pendeta-pendeta dalam memberitakan nama Yahweh. Begitu Rio, sebetulnya ada banyak sekali, tapi saya sampaikan 4 saja lah. Ya, haleluya, ini sangat luar biasa. Saya jadi ingat ya dulu waktu kita punya pendengar setia oma-oma yang tinggal di Panti Jompo di Werdaningsi di atas ini, Oma Maria Magdalena. Dia kan dari dulu dia sampai sudah pindah gereja 4 kali kan, dan ketika dia di Ambarawa dia dengar radio, terus dia bilang begini, sampai kita berkunjung dia bilang begini, Pak Yakub hebat ya bisa buat agama baru. Saya baru dengar ada Tuhan yang nama Yahweh, dan benar-benar kisah-kisahnya tuh saya dengar di radio, khotbahnya tuh keren-keren, kayak tidak sama seperti gereja yang lama. Dia malah bilang agama yang baru gitu. Nah, ini sekedar informasi aja, Dedi. Dan sekarang kita masuk ke pertanyaan sahabat kita yang sudah bergabung. Ini dari Deborah di Jogja, Dedi, yang sudah bergabung. Ya, Deborah, selamat malam. Shalom alaika Dedi Yakub dan Kak Rio. Kiranya selalu dalam berkat dan kasih setia Bapa Yahweh. Amin. Amin. Terima kasih, Dep. Saya mau bertanya tentang Yesaya 65 ayat 1. Karena banyak orang-orang yang saya kenal menggunakan ayat tersebut untuk beralasan untuk tidak memanggil nama Bapa Yahweh. Dan Bapa Yahweh tetap berkenan kepada bangsa yang tidak memanggil namanya, dan buktinya doa-doanya juga dijawab Tuhan, katanya. Itu gimana, Dedi? Oke, saya baca dulu Yesaya 65 ayat yang ke-1 dikatakan, Aku telah diselidiki oleh orang yang tidak bertanya. Siapakah sebetulnya orang-orang ini? Saya melihat satu realitas adalah orang-orang Muslim. Mereka menyelidiki kebenaran dan mereka menemukan nama Yahweh. Padahal mereka tidak bertanya. Kemudian ayatnya dilanjutkan, Aku telah ditemukan oleh mereka yang tidak mencari aku. Memang tidak mencari tetapi menemukan. Kepada bangsa yang tidak berseru namaku, aku berfirman, lihatlah aku, lihatlah aku. Saya melihat satu realitas, umat Islam itu lebih ngerti tentang nama Yahweh daripada orang Kristen. Nah, ini kan sesuatu yang tragis dan ironis banget gitu loh, Rio. Ya, nama Tuhannya sendiri nggak kenal, sementara orang lain kenal. Nah, kemudian tadi dikatakan bagaimana dengan orang yang menganggap bahwa itu tidak dikenal, tetapi apa tadi? Doa-doanya juga doa-doanya dijawab. Katanya. Ya. Doa dijawab Tuhan itu bukan menjadi alasan bahwa itu merupakan sebuah kebenaran. Karena di dalam Yesaya atau Yesaya pasal 45 ayat yang kelima di sana dikatakan begini, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi walaupun tidak mengenal, ya dijawab doanya. Karena doa yang baik untuk mendoakan orang
ya Tuhan menjawab, karena orang jahat pun adalah ciptaan Tuhan juga, ciptaan Bapa Yahweh juga. Maka ketika kita mendoakan orang baik-baik, ya Tuhan bisa mendengar walaupun orang itu tidak mengenal. Tapi bukan berarti kalau sudah seperti itu berarti pasti masuk surga. Tidak. Kalau untuk masuk surga menurut kitab suci harus melalui pintu, yaitu Yeshua HaMashiach, yang tidak lain adalah Yahweh. Amin. Bukan Yeshua HaMashiach yang Allah, tapi Yeshua HaMashiach yang Yahweh, yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Begitu, Deborah. Ya baik, akhirnya itu saja pertanyaan saya. Toda, Bapak Yahweh memberkati Dedi dan juga Kak Rio. Haleluya, Immanuel. Haleluya, amin. Terima kasih Deborah atas atensi pertanyaannya, dan juga sahabat yang ada di rumah. Sesi yang pertama, sesi kedua, sampai sesi yang terakhir, dan juga tanya jawab di malam hari ini. Dan juga bagi sahabat yang beratensi dalam mendengarkan, kita sudah sampai di penghujung acara ini, Dedi, karena waktu kita juga yang terbatas. Jadi kita masuk saja pada closing statement. Silakan, Ded. Terima kasih, Rio. Closing statement saya 3 hal. Yang pertama, jangan berspekulasi dan terlalu percaya diri dalam penyebutan nama Allah, karena memang tidak ada. Jadi jangan tunggu bukti di balik kematian. Warga Tanah Merah membayar mahal akibat menerima IMB dari pejabat. Jadi jangan sampai tunggu ajal meraih sehingga pasti terjadi penyesalan hebat, tapi sudah terlambat. Tidak ada pertobatan di balik kematian. Itu yang pertama. Jadi kalau mau ambil keputusan ya sekarang. Ya. Coba kita renungkanlah, dipikir secara akal sehat. Allah itu tidak ada dan tidak pernah ada di dalam kitab suci. Baik bahasa Ibrani, Yunani, Inggris, yang ada hanya bahasa Indonesia dan bahasa Arab, itu pun karena di bawah penekanan. Dan itu merupakan terjemahan, bukan asli. Nah, sementara yang Yahweh yang ada ribuan kali malah dianggap sesat, ini kan tidak masuk akal sama sekali begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengada-ada jika memang tidak ada lalu diada-adakan. Ini artinya sok tahu dan tidak mau tahu. Kemudian hal yang ketiga, mari kita belajar tunduk kepada firman daripada tunduk kepada doktrin gereja atau aturan-aturan yang tidak sesuai dengan firman. Dan saya ingatkan bahwa penyebutan nama Yahweh itu bukan doktrin gereja, bukan agama baru, tetapi itu merupakan dasar firman Elohim. Doktrin gereja boleh doktrin apa saja, tetapi nama Tuhan tidak bisa berubah. Karena itu saya ambil satu ayat terakhir di dalam Lukas 12 ayat yang kelima. Di dalam Indonesian Literal Translation berbunyi, namun aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutlah terhadap dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ya, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Jadi saya mengharap Bapak Ibu, sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang mendengarkan firman dan baru sekali ini mendengar tentang masalah nama Yahweh, itulah Tuhan kita yang mencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak, Yakub, Mose, Daud, serta para nabi. Dan dialah yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia karena mengasihi manusia. Amin. Yaitu Yeshua HaMashiach yang selama ini kita kenal dengan Yesus Kristus. Dan dia yang bersemayam di dalam hati kita, yaitu Ruach HaKodes yang disebut Immanuel, Imuna, Anaknu Elohim. Elohim yang berdiam di dalam diri kita, yang memberi nasihat. Nah, mungkin pada malam ini Ruach HaKodes memberi nasihat untuk sahabat Surya Kebenaran menerima kebenaran tentang nama Bapa Yahweh. Jangan keraskan hati dan terimalah dia, karena surga miliknya Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Terima kasih, Rio. Ini saja yang saya sampaikan. Bapa Yahweh memberkati. Ya, haleluya. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, demikianlah kebersamaan kita di malam hari ini. Untuk sahabat yang sudah beratensi di dalam mendengarkan dan juga dalam mengirimkan pertanyaan untuk malam ini yang sudah bergabung, dan kalau saya sudah direspon ya, kalau sudah direspon bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, kami ucapkan terima kasih untuk sahabat. Baik, Dedi, kita akan tutup di dalam doa di malam hari ini biar kita lebih dikuatkan lagi. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk malam hari ini, di mana kami telah membahas tentang kejadian yang mengerikan di depo
Pertamina di Pelumpang, Jakarta, Ya, Bapak. yang juga berbanding dengan kekristenan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Yes. Biarlah kami tidak ambil satu kesalahan fatal sehingga kami menyesal ketika kami sudah mati, karena tidak akan ada lagi pertobatan. Karena itu berkati para pendengar Radio Surya Kebenaran Amin. dimanapun berada, khususnya yang sudah beratensi, baik untuk Dr. Ayu maupun Deborah. Tuhan berkati apa yang diusahakan dan dikerjakan, Engkau Amin. pakai dengan luar biasa. Amin. Demikian pula untuk seluruh pendengar sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kiranya Engkau juga yang akan memberkati, mencerahkan, dan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan sahabat-sahabat Surya Kebenaran ini. Berkati juga Rio yang telah memandu acara ini. kasih, Engkau berkati masa depannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami memberkati seluruh pendengar sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada pada malam ini. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami semuanya. Amin. Kami yakin jika Engkau datang kembali, maka kami akan berkumpul di Samayim untuk kemuliaan Bapa. Terima kasih Tuhan. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih Dedi Ya. atas waktu dan kebersamaan di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati dalam Amin, kesehatan amin. dan pelayanan Dedi. Dan juga terima kasih sahabatku, kita berjumpa lagi di pekan depan di hari yang sama dalam program yang sama, pasti yang pembahasan lainnya yang membawa berkat bagi jiwa. Kami pamit undur, terima kasih, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Sujud aku menyembahmu, kepadamu oh Tuhan.